Oke, jadi teman-teman setelah dua speaker yang luar biasa, sekarang speaker ketiga kita siap. Nah, Pak Diki ini juga akan cerita nih. Sebentar lagi beliau akan cerita bagaimana sih di tengah pandemi tidak mengurangi karyawan, tidak memotong kesejahteraan karyawan, menekan demo, tidak ada demo begitu ya, meskipun ada beberapa demo yang kemarin kita dengar di media-media itu, tapi tidak ada demo sama sekali dan omset masih naik 40%. Nah, ini gimana caranya gitu ya? Pak Diki, kita waktunya udah jalan, juga nggak sabar lagi. Silakan mulai, Pak Oke, Diki. siap. Saya klarifikasi sedikit ya Pak ya. Jadi kalau dibilang yang naik kan saya ada dua divisi Pak. Ada yang solar hard, ya itu yang middle up, dan ada yang handal. Itu yang mid low ke bawah gitu. Dan yang memang naik 40% itu yang mid low. Gitu. Baik, baik. Kita sedikit sharing. Ini saya boleh share slide ya Pak? Silakan Pak Diki. Oke. Kelihatan Pak? Yap, jelas sekali. Terima kasih. Silakan. Oke. Jadi kenapa saya ambil judul sebenarnya 2020 ini semua serba terpaksa Pak. Karena banyak yang tadinya kita nggak lakukan jadi terpaksa dilakukan gitu loh. Kalau kenapa ya tadi kan udah dibahas tuh ya Pak ya soal COVID lah apa efeknya dan sebagainya, dan karena saya bukan ahli COVID gitu ya Pak ya. Jadi kita skip aja. Intinya ketika COVID itu datang tuh Pak bulan awal Maret ya kayaknya ya. Awal Maret itu komisaris manggil kita, dia bilang sama saya dan Presdir gitu ya, dia sudah pernah melewati 3 krisis tanpa ngurangin orang, tanpa motong gaji. Ini kedepannya akan krisis, pasti dia bilang. Ke depan pasti krisis. Saya cuma titip pesan, itu yang nggak boleh terjadi, yang lainnya terserah kalian. Terus akhirnya ya kita kumpulin timnya, dan kalau dipikir apa yang kita lakukan sebenarnya juga nggak ada yang spesial banget juga enggak Pak, gitu ya. Dibilang spesial banget cuman juga enggak, tapi memang kondisi yang ada kita tahu tidak mudah buat semua di semua bisnis, dan ini kita komunikasikan ke seluruh tim. Ya. Jadi apa aja yang mau coba kita pangkas dulu sebelum gaji lu gue potong, kan istilahnya begitu Pak ya, gitu. Ya kita nggak mau sampai potong gaji, jadi kita bisa ngapain sih? Ya, kita coba komunikasikan, kita omongin ke seluruh tim, baik di tim sales, marketing maupun juga di back office. Kebetulan kita ada kantor ada 3 ya Pak ya. Handal punya kantor sendiri, Solat punya kantor sendiri, dan kantor pusat kita ada sendiri gitu Pak. Gitu. Jadi kita komunikasikan semua, dan ya alhamdulillah ya bisa sama-sama ya, maksudnya kita coba pontang-panting berdarah-darah, mungkin sama seperti tadi Pak Robi cerita, nggak mudah gitu memang gitu. Ya, apalagi ini Solar Heart, kita sudah ada di Indonesia dari tahun 79, 82 kita bentuk PT Bernadi, khusus untuk menangani Solar Heart. Ini perusahaan yang lama dengan budaya yang cukup berakar gitu, terutama di dealer-dealernya. Ya. Kita saat ini untuk Solar Heart kita punya 50 dealer resmi seluruh Indonesia, masih jauh mungkin kalau dibanding sama tadi apa, Pak Robi ya, 90-an ya Pak ya. Nah, kalau handal kita masih 23 kalau nggak salah. 23 dealer resmi. Jadi memang kita juga jaringannya lewat distributor ke market seperti itu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lihat waste. Yang kita pangkas pertama produksi. Ya, jadi kita udah sadar produksi ini tidak mungkin sama. Produksi udah nggak mungkin sama, kita langsung buat batas atas batas bawahnya, kita cek ulang semua termasuk gudang,
Gudang kita maksimalkan, jadi beberapa yang import kita tahan dulu, lalu yang memang yang kita produksi ya kita tahan sesuai. Jadi biasanya namanya diproduksi itu kita hanya membatasi namanya batas bawah. Ya, batas bawah supaya kalau ada customer minta tidak ada komplain gitu kan. Barang selalu tersedia. Nah kali ini ya kita udah bilangin sama tim sales juga, intinya siap-siap dikomplain, intinya ya kita akan tekan inventory, barang akan dibuat mepet-mepet, ya kan, kalau ada proyek gedean dikit ya terpaksa nunggu, akan ada kosong-kosong dikit lah gitu kan, jadi ya siap-siap kuping lebih panas dikit gitu. Jadi kita siapin juga batas atas supaya cash flow-nya lebih kejaga. Lalu berikutnya pergerakan, ya, karena memang pergerakannya berkurang banyak ya, bisa dibilang kan kita ada 50 dealer seluruh Indonesia, setelah ada 23 andal, itu perjalanan dinas kita cost-nya lumayan banyak. Ya. Dan itu kita cut off semua, dan baru mulai lagi di bulan September, baru kita izinkan lagi. Dan yang terakhir, QC-nya kita perketat. Karena setiap kali ada cacat produk, itu kan sebenarnya mengurangi margin, karena itu harus kembali, dan kita harus repair, dan sebagainya. Dan yang selalu kita lakukan itu evaluasi cash flow. Ini terus-terusan. Jadi kita menjaga cash flow. Berikutnya evaluasi RPP, ini istilah kita apa? Rencana penyerahan produk. Jadi benar-benar harus punya forecast yang jangan jauh-jauh beda lah sama kenyataan. Jadi kalau bisa melesetnya jangan lebih dari 10% lah, baik di atas maupun di bawah gitu. Jadi benar-benar harus komunikasikan dengan dealer komunikasikan dengan dia punya agen, dengan toko-toko, dengan kontraktornya, benar-benar komunikasikan yang baik. Jadi supaya kita punya melesetnya jangan banyak-banyak. Dan yang paling penting yang sangat berasa buat kita adalah ketika melakukan penetapan batas atas dan batas bawah. Jadi ya gudang jadi nggak terlalu penuh-penuh banget gitu. Nah, untuk mengurangi pergerakan, kita perbanyak virtual meeting, bahkan kita tambah alat, Pak. Jadi di setiap ruang meeting kita, itu kita siapin yang memang buat video call, yang bisa langsung ke semua ruangan gitu ya, yang soundnya bagus, ya. Jadi komunikasi antar kantor juga lebih baik. Kita juga dengan dealer-dealer, kita juga lakukan training ya, training semua kita lakukan dengan virtual meeting. Untuk channel distribusi, nah ini salah satu yang baru kita lakukan. Intinya adalah kita membuat istilah namanya Sahabat Solar Heart. Ya. Karena kita lihat sebenarnya banyak, terutama di bidang perhotelan ya, di bidang perhotelan, kontraktor, itu banyak terjadi pengurangan ya, dan banyak customer kita kan di bidang perhotelan dan kontraktor, Pak. Jadi kita membuat program buat mereka, ya, jadi reseller kita, kita training, ya dia bantu kita jualan lah, intinya seperti itu. Ada beberapa training online, tapi ada juga yang memang offline, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin ya akhirnya gratis lah, itu yang nggak perlu nyetok, pokoknya tinggal jual aja, bantu jual, ya nanti kita bantu semuanya. Lalu untuk komunikasi marketing juga pada dasarnya kita sudah ada, Pak. Cuman memang di era pandemi ini sebenarnya secara omset, kita sharing sedikit, omset Solar Heart dan Handal itu 60% via pameran. Jadi kalau tadi Pak Robi banyak dari party gitu ya, kalau kita hobinya pameran, baik pameran yang gede-gede ya, ataupun pameran-pameran di mall. Which is tahun ini sama sekali nggak ada.
mall tutup, pameran ditutup semua. Akhirnya beberapa budget kita buang dan kita alihkan untuk ngembangin kita punya digital marketing. Ya. Jadi ini beberapa untuk website, Instagram, Facebook, apa itu, YouTube, bahkan kita ada TikTok-nya sekarang, baru bikin, Pak. Dan kita juga bikin beberapa kuis, jadi kita giveaway, apa sih istilahnya? Souvenir ya. Kita giveaway souvenir, contohnya kita bikin game gitu ya, yang di sebelah kanan kebetulan ada salah satu artis yang rumahnya dipasang solahat, ada di YouTube-nya, jadi kita screen capture, kita bikin apa sih namanya, kuis, ya, siapa yang bisa, kita kasih hadiah gitu. Terus, nah ini yang menarik, social media dealer. Jadi karena dealer solahat ini kebanyakan dealer lama, Pak. Ya. Usianya juga bisa dibilang lumayan sudah lumayan tinggi lah ya gitu ya usianya. Nah, kalau dari dulu kita sudah 4 tahun kita dorong to go digital gitu ya, itu susahnya setengah mati, Pak. Tapi ketika terjadi pandemi ini mendadak ya, itu semua yang umur di atas 50, 60, 70 semuanya bisa video call. Semuanya punya Instagram, punya Facebook dan sebagainya. Semuanya jadi bisa, semuanya jadi bikin, Pak. Ini satu plus poin yang saya anggap terjadi di pandemi ini. Sebelumnya dari 4 tahun yang lalu dorong suruh bikin, begini udah jalan, ngapain? Gitu kan. Selalu ada retensi. Ketika kepepet, caranya cuma begini, nggak ada lagi. Kalau nggak lo ketinggalan gitu kan. Ya akhirnya mereka bikin dan survive. Apakah ada yang tidak survive? Ada. Ini beberapa sosial media dealer dari Facebook, tadi Instagram. Nah, kita juga kerjasama, ya. Ada kita dengan IGTV, salah satunya ini dengan Mitra 10, ya. Jadi dengan Mitra 10 kita kerjasama, kita bikin IGTV. Terus lalu kita juga ada dengan salah satu yang sebelah kanan itu YouTuber khas Surabaya kalau nggak salah, namanya Fake Architect. Followernya cukup banyak, jadi kita undang dia untuk meliput showroom kita di sana. Jadi akhirnya kita kolaborasi dengan YouTuber. Dan yang tadinya sama sekali belum pernah YouTube. Kita ada YouTube, tapi ya begitu-gitu aja gitu kan. Nggak pernah dikelola dengan baik. Dan akhirnya kita terpaksa membuat ini lebih serius. Terpaksa? Iya, terpaksa gitu. Kalau enggak, ya nggak jalan kan. Gitu. Efeknya gimana? Banyak, Pak, ternyata. Nggak nyangka juga saya. Lalu kita juga launching produk baru, Pak. Di tahun ini kita launching produk baru, itu solahat photovoltaic. Jadi kalau sebelumnya orang tahu solahat itu hanya water heater gitu ya, untuk air panas aja. Nah, tahun ini kita launching, memang sudah direncanakan tahun ini gitu ya, photovoltaic, cuman memang eventnya kita belum bikin. Jadi kita masih by training aja. Insya Allah tahun depan kita buat event resminya untuk launching photovoltaic ya. Ini matahari yang berubah jadi listrik. Dan sama seperti solar water heater atau water heater lainnya, kalau solahat memang yang premium class ya, gitu Pak. Dan kita juga evaluasi beberapa dealer, ya, untuk solahat kita evaluasi beberapa dealer, memang ada pergantian, ada penambahan dan pengurangan juga, yang nggak bisa adapt, didorong nggak bisa, ya mungkin gimana istilah ya, yang udah nggak mau dan nggak mampu ya terpaksa dibina, dibinasakan gitu kan, yang masih bisa dibina-bina, yang nggak dibinasakan kan gitu. Jadi kita tahun ini ada penunjukan 4 dealer baru, dan mangkas 3 kalau nggak salah. Di handalnya sendiri kita juga lakukan perubahan. Jadi memang tahun pandemi ini kita tahun beberes, Pak, sekalian. Kita anggap ya
anggaplah nggak boleh keluar rumah, yaudah kita beres-beres rumah lah, kita bersih-bersih gitu ya. Kita facelift untuk solar water heater-nya. Jadi tampilannya kita rubah. Kalau dulu handal sedikit mirip sama solar heart, beda di warna-warna aja. Kali ini bentuknya pun beda, warnanya pun beda, dan kita mau membuat handal ini lebih ke young generation yang lebih pengen nunjukin identitas diri, yang lebih berani berwarna gitu. Kalau solar heart kan lebih yang high class gitu ya. Handal ini lebih yang colorful. Ya. Untuk handal kita juga kerjasama dengan Paguyuban Water Heater di Jawa Barat waktu itu. Kita juga nambah dealer resmi, sudah 20 sekian, dan beberapa radio kita partnership. Oke. Selain itu, nah ini salah satu yang tadinya nggak pernah kita lakukan, Pak, karena kita kasih jualan ke toko dan lewat dealer gitu ya. Akhirnya kita memaksimalkan Tokopedia, Shopee, Blibli, semua e-commerce kita maksimalkan. Jadi ada budget kita pindahin ke sana, kita lebih fokus ke sana, kita bikin video untuk bikin promonya ke sana, semuanya larinya lebih ke digital. Nah, salah satu yang cukup berhasil adalah kita kampanye, yaitu cuci tangan dengan air hangat, Pak. Jadi kita tahu cuci tangan dengan air hangat, namanya air panas itu kalau udah mencapai 55 derajat, itu kan dia bisa menghilangkan, mematikan bakteri Legionella namanya, ya 55 derajat Legionella. Jadi otomatis ketika cuci tangan kan airnya sudah jauh lebih bersih, ya. Dan juga selain itu manfaat-manfaatnya, membunuh kuman, melancarkan peredaran darah, itu kita angkat semua, kita buat kampanye, kita bagikan, kita bikinin contohnya gitu ya, lalu kita sebarkan juga ke dealer-dealer untuk mulai memasarkan ini. Jadi paket, tapi memang yang ini bukannya solar water heater, tapi cuci tangannya bagaimana, kita share, kita buat videonya, nanti mungkin Bapak Ibu kosan juga bisa lihat di YouTube gitu ya. Ini yang kita bikin contohnya seperti itu, jadi cuci tangan dengan air panas. Ya. Dan ini cukup berhasil, ada beberapa yang sudah diinstal dan kedepannya juga masih ada yang mau pasang dengan jumlah ya lumayan lah gitu. Jadi kesadarannya ada, cuman kalau cuci tangan dengan air panas kan butuh jaringan, jadi tidak bisa semudah orang tinggal taruh galon di depan, isi kapan aja. Jadi memang perlu persiapan plumbing dan sebagainya gitu. Oke, paling kalau dari saya sharingnya itu sih Pak. Oke, Pak Diki. Waduh, ini juga ternyata kita belajar hal yang baru lagi. Terima kasih Pak Diki. Ternyata defense, ya, faktor defense ini sangat berpengaruh kepada kesuksesan Bernardi ya melalui solar heart dan handal untuk mengatasi pandemi ini, begitu ya. Jadi ada beberapa yang saya tangkap. Yang pertama dilakukan tadi bukan bagaimana jualannya, yang saya lihat Pak Diki cerita tadi, padahal ini direktur marketing loh yang bicara sama kita ya. Tapi yang pertama kali diurusin adalah defense-nya, bagaimana mengeliminasi waste, bagaimana agar salah produksinya tidak terlalu banyak, prediksi dan planning-nya biar nggak meleset, bagaimana seterusnya, ya biaya-biaya apa yang bisa dipangkas. Jadi ini pola pikir yang lengkap saya pikir. Pertama kali dibenahi defense-nya dulu, ya kalau main sepak bola itu jangan kebobolan dulu begitu ya, Pak Diki ya. Lalu bagaimana dengan menyerang. Dan juga serangannya juga adaptif sekali, mampu berubah dari situasi yang tadinya nggak ada dalam tempo yang begitu cepat langsung ada. Nah, ini yang saya tangkap gitu ya Pak Diki. Terima kasih atas sharing-nya yang luar biasa. Terima kasih atas inspirasinya. Nah, sebentar, saya punya beberapa pertanyaan nih Pak Diki. Tapi teman-teman kalau punya pertanyaan, silakan seperti biasa segera untuk diketik ya di chatboard kita. Saya akan bacakan dan nanti akan Pak Diki jawab gitu ya. Pak Diki, saya pengen tanya nih. Ya. Dari mana mikirnya untuk pertama kali mengadaptasi perubahan ini? Ya, karena kan tadi dibilang bahwa produk ini mayoritas itu udah berjalan sekian lama dengan cara yang sama, gitu ya. Begitu ada perubahan, kok langsung bisa berubah. Nah, ini bagaimana? Dari mana mikirnya dan bagaimana caranya menularkan semangat terpaksa berubah ini kepada tim Anda? Apa tips dan triknya, Pak Diki?
Saya beruntungnya Pak, saya punya tim yang luar biasa. Ya. Itu satu. Saya punya tim yang luar biasa. Jadi ini bukan karena saya, tapi karena tim saya solid. Jadi mereka semua siap berdarah-darah Pak. Nggak gampang, saya tahu nggak gampang buat semua gitu. Ya, berdarah-darah ngerubah tuh. Ya mohon maaf kalau ada yang lihat di sini juga ya, opa-opa gitu ya, suruh belajar apa namanya video call setengah mati lah ya gitu kan. Ya, ngajar ini bagaimana, ya, itu salah satunya. Terus bikin gimana pentingnya sadarin punya website, padahal mereka punya tim yang udah biasa canvassing semua gitu kan. Jadi cara Itu yang berubah ini. semuanya harus dipangkas gitu. Ya intinya ya kalau saya ngelihat dari tim saya sih yang memang PR-nya banyak dan mereka siap tuh gitu kan. Ya kalau saya kan cuma bisa ini kita harus merubah jadi begini kan. Ya. Caranya gimana? Lalu pembinaan apa yang Bapak lakukan sehingga memiliki tim yang militan seperti itu? Kita briefing seminggu sekali pasti. Ya dan kalau di briefing sih ya istilahnya apapun keluar ya maksudnya, tapi di luar briefing udah selesai gitu kadang-kadang ya. Gitu kan. Jadi memang intinya kita pengen semuanya berkembang, Pak ya. Ya saya sendiri juga, saya basicnya kan sales kelilingan. Ya, ini yang saya selalu bagikan ke tim semua. Saya dasarnya sales kelilingan kok naik motor bawa barang. Gitu. Saya tinggal di Tangerang, selalu dulu saya pegang wilayah Jakarta Timur, Bekasi sampai Cikarang saya naik motor. Itu awal muasalnya seperti itu begitu ya, sehingga menginspirasi teman-teman yang lain. Oke. Semua pengen berkembang lah Pak. Dan kita juga, saya cukup boros beli buku Pak. Jadi habis saya beli, kalau saya bagus saya bagi. Jadi ini baca gitu kan, ini baca. Oke. Pak Diki, ini juga sama-sama. Yap. Ya. Ini juga ada dari Mbak Anissa yang nanya, nyambung juga nih. Gimana sih mengatasi keengganan atau kemalasan tim untuk melakukan hal atau ide-ide yang sebelumnya belum pernah dilakukan? Apakah dengan paksaan atau ada kiat khusus nih untuk membuat mereka rela melakukannya? Kalau saya biasa bagi jadi 4 diagram ya gitu ya. Ada istilahnya mau dan mampu gitu kan. Kalau mampu dan mau enak gitu ya. Tapi kalau mau tapi nggak mampu diapain? Ya diajarin. Ya. Ngajarin masih lebih gampang gitu kan. Kita ngasih tahu asal dia masih mau dengar. Ya. Tapi dia mampu, tapi dia kagak mau. Kalau saya sistemnya pecut. Ya kan? Ya, saya sistemnya ya pecut dikit lah gitu kan. Ya harus disadarin gitu kan. Sadarinnya mungkin lebih keras aja. Ya. Masih bisa dikasih tahu. Tapi kalau udah nggak mampu dan nggak mau ya yang cari kerja masih lebih banyak sih Pak gitu loh. Ya mohon maaf. Oke, jadi ketegasan tapi juga diimbangi dengan pembinaan ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lain dari Pak? Dulu yang bisa ya. Ya kalau nggak bisa baru dibinasakan gitu Pak ya. Okay. Betul. Wah, ya. Pak Robi pakai handle sejak 2008. Terima kasih Pak Robi. Udah berapa? 12 tahun ya Pak ya? Udah saatnya ganti berarti Pak Robi, beli yang baru lagi. Kirimin 12 tahun belum Pak. Belum waktunya ganti ya? 12 tahun belum Pak. Belum Pak. Berarti mesti tambah rumah saya sendiri. Iya, di rumah saya sendiri saya pasang dari saya SMP Pak. Ya berarti Pak Robi mesti bikin rumah baru kalau gitu ya, supaya bisa beli yang baru. Nah, saya tunggu yang itu aja kalau gitu. Pak Diki, ada pertanyaan nih, dari marketing effort yang tadinya konvensional menjadi sosmed, kayak gimana sih peningkatan awareness dan peningkatan omsetnya kalau boleh sharing? Dan satu lagi, apa reward dan punishment system yang diterapkan pada tim Anda saat ini? Untuk measurement, awareness, dan omset. Kalau omset terukur jelas gitu ya. Kalau measurement-nya omset untuk Solahat yang tadinya 60% dari pameran, dan jujur Solahat masih turun sekitar 10%. Ya. Tapi saya pikir oke lah gitu. Dengan tidak ada pameran sama sekali turun 10% gitu ya. Jadi dibilang naik belum, tapi untuk handal mungkin juga karena penurunan daya beli, karena di Solahat juga kita lihat dari SKU-nya Pak, ya, barang di atas 40 jutanya berkurang. Ya. Yang mulai laku yang di bawah 30 gitu, yang brand Solahat sendiri. Tipenya ya gitu. Ya.
Ya. Kalau kita biasanya yang di tengah ke atas yang naik ya. Ini ada turun. Jadi memang ada penurunan daya beli kita lihat. Untuk handal malah naik mungkin juga karena yaitu yang murah-murah, yang elektrik mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Ya. Kalau peningkatan awareness-nya saat ini kita masih ngandalin Google ya, Google Analytics itu ngeliatnya perubahannya bagaimana gitu ya. Nah, saya belum, jujur saya sama digital marketing ini masih buta, sebenarnya terpaksa belajar juga Pak gitu loh. Terpaksa beli buku lagi gitu kan, terpaksa belajar sama tim saya yang jauh lebih muda-muda gitu kan. Ini otomatis itu Saya kenapa sering, ya? saya malah sering duduk di belakang mereka ya, itu saya nanya gitu loh, karena saya nggak ngerti, bukannya so tahu gitu, maksudnya bukannya ngasih tahu apa, harusnya begini, enggak, saya nanya itu, saya nggak ngerti sebenarnya gitu kan. Sering, karena untuk, saya lihat kalau untuk digital, kebanyakan usia di bawah 30 yang ngerti gitu Pak. Gitu. Ya, jadi kita karena terpaksa belajar jadinya lebih ngerti gitu ya, atau lebih ngerti dari sebelumnya gitu ya. Jadi minimal nggak jago-jago amat, tapi juga bukan buta-buta amat, tapi kita bisa mulai menyesuaikan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Nggak ini jago amat tapi nggak jago banget ya gitu. ada Bu Susan Anindita yang menanyakan, Pak Diki tolong share dong kalau bisa dilihat kebanyakan bisnis offline kan beralih ke online, ditambah juga digital dan saat ini udah global gitu ya. So bagaimana saran Bapak supaya bisa lebih mengarah ke sasaran yang tepat ya. Jadi kalau pindah ini supaya nggak asal pindah tapi supaya bisa lebih terarah ke sasaran yang tepat. Ada tips Pak sama-sama pembelajar nih? Jujur saya lebih seneng di online Pak, karena semua duit yang kita keluarkan ketahuan. Ya. Setelah saya belajar gitu ya, ternyata kita tahu yang ngelihat iklan ini daerah mana, usianya berapa, hobinya apa, ya kan. Apalagi untuk barang niche kayak solar heart gitu kan. Ya kita jujur untuk orang yang mau beli water heater di atas 30 juta nggak, ya jumlahnya nggak terlalu banyak lah ya gitu kan. Langsung kita bisa arahkan usianya sekian, ya, hobinya misalkan musiknya jazz gitu kan, atau ya jangan apa sih istilahnya, jangan apa sari gitu kan, ya, lebih arahkan gitu loh. Atau hobinya mungkin Harley Davidson atau Mercedes Benz, jadi hobi dari Facebook apa segala macam itu bisa diarahkan kan. Gitu. Jadi kalau saya ngeliatnya senangnya malah lebih terarah dan kita tahu yang baca berapa banyak, engagement-nya berapa banyak gitu kan. Dan memang uniknya setiap uang yang kita keluarkan jumlahnya hasilnya beda-beda. Anggaplah nih kita keluar 500.000 nih, dengan posting yang kayak gini, hasilnya begini, yang kayak gini begini. Nah itu yang saya masih jujur aja masih ngeraba gitu, masih ngebaca nih apa yang menarik gitu ya. Sama sisanya kalau kita campaign sih Pak. Jadi kita coba campaign per daerah. Jadi mana daerah yang lagi kosong, agak penurunan, jadi udah kita iklanin khusus daerah sana, kita buat program khusus daerah sana. Jadi justru ada keunggulan-keunggulan yang luar biasa seperti itu ya, yang nggak ada di marketing konvensional. Kita lihatnya begitu. Betul. Pak Robi mungkin ada yang mau ditambahkan karena sama-sama banyak agresif beralih ke online nih, mumpung masih ada di sini, saya tanya sekalian Pak Robi. Mohon maaf, ini tadi mati lampu terus di kantor, ini saya beralih pakai handphone. Pertanyaannya apa ya? Saya tadi ini baru connect lagi soalnya ini. Iya, jadi apa tips dan triknya Pak Robi untuk sukses dan terarah di bidang marketing online ya, yang tadinya kan lebih banyak party, lebih banyak arisan, sekarang pindah ke online. So, bagaimana supaya nggak terlalu ngawur-ngawur amat lah, gitu ya, meskipun baru belajar. Apa sih tips dan triknya? Ya, jujur saya bukan praktisi online, gitu kan. Kita pun beralih dari offline ke online. Saya banyak belajar dari anak-anak muda. Dulu saya punya Instagram, dulu cuma untuk tengok-tengok all shop, sekarang berubah menjadi sarana untuk belajar. Jadi banyak sekali saya follow anak-anak muda macam Tommy Wong, terus adiknya Victoria, itu bagus-bagus sekali itu cara mereka bagaimana membuat konten. Terus ada juga Christine gitu ya. Terus saya juga follow bagaimana cara menjual. Benar-benar kita pun masih belajar, karena ini kan dunianya berbeda ya. Kita dari dulu offline, sekarang online. Tapi ternyata memang online ini seperti Pak Diki tadi, lebih
mengasihkan ya sebenarnya. Mengasihkan. Dulu kita di awal Zoom pun sulit. Sekarang malah lebih Mungkin senang barang Zoom. baru kali ya Pak Robi ya? Betul. Barang baru selalu menarik gitu ya Pak ya? Selalu menarik. Dulu kita kalau ada meeting kecil selalu ke hotel atau selalu ke resto. Sekarang cukup Zoom. Itu kan secara biaya tidak ada ya, cuma internet dan sebagainya. Kalau untuk menjual pun sekarang ini kita memang belum banyak sih online, tetapi caranya saja yang online di sini artinya adalah bukan pasang di Instagram, bukan pasang di Facebook barang itu, tapi kita lebih ke komunikasinya lewat WhatsApp, lewat telepon, nanti mereka istilahnya COD, begitu-begitulah ya. Nah, tetapi kalau untuk bagaimana cara menjual dengan online, saya sendiri masih belajar nih. Sejujur saja saya masih luar biasa ya. Jadi ternyata kita ini semua generasi tua semua gitu ya. Iya, betul. Pak Miftah, yang kalau Bapak masih ada di sini dan berkenan untuk nimbrung, kami persilakan juga ya Pak ya. Jadi ini diskusinya bebas banget gitu dan kita saling berbagi gitu ya. Satu pertanyaan dari saya nih Pak Diki, mungkin juga Pak Robi kalau mau jawab juga boleh. Kan ada reseller nih, idenya dari mana sih Pak? Jadi ini kan sesuatu hal yang sebelumnya pakai agency, kemudian pakai distributor, sekarang pakai tenaga lepas ya. Reseller ini kan seolah-olah freelance. Idenya mungkin dari relasi tadi, tapi setelah itu ngembanginnya dari mana? Kenapa kok pede bergerak di arah situ? Oke. Kalau dibilang pede pada dasarnya enggak Pak, cuma terpaksa itunya yang ada itu gitu ya. Intinya ada beberapa teman saat itu cerita dia dirumahkan, nggak ada penghasilan, ya kan. Sedangkan dealer-dealer kita kebanyakan hubungannya dengan memang kontraktor, dengan hotel-hotel. Divisi proyek saya bisa dibilang itu semua terhenti sampai Agustus, Pak. Ya. Tidak ada satu proyek pun sampai Agustus, kita baru mulai ada lagi di Agustus. Ya. Dan ya teman-teman itu yang coba kita karyakan, karena mereka masih punya teman lainnya, atau mungkin selamat tidak lagi bangun hotel yang gede, mereka mungkin bikin sendiri, bikin kontraktor rumah yang lebih kecil atau apa gitu ya, kenalan-kenalan mereka. Nah ini yang coba kita karyakan awalnya. Ternyata gayung bersambut dan kita buat itu jadi skala nasional. Jadi tim dari Solahat langsung bagikan itu, kita train ke seluruh dealer sih. Cuman memang tidak semua bisa jalan. Ya. Ada beberapa yang jalan, kayak Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan kayaknya. Ya ada beberapa jalan gitu ya. Tapi ya ada beberapa juga memang ya nggak jalan ya. Tapi itu cukup membantu lah intinya. Ya, memang tidak sebesar pameran, tapi lumayan buat gantiin kan gitu. Ya. Dan siapa tahu bisa jadi channel distribusi baru nantinya ya. Mungkin, dan itu kan dikaryakan. Maksudnya kita tidak langsung ke kita Pak, tetap harus lewat dealer. Jadi memang policy-nya Solahat dari Australia pun begitu. Mereka tidak mau kita jual langsung. Ya. Gitu. Jadi harus via dealer. Dia nggak mau lepas kontrol. Jangan sampai kita terlalu gimana lah intinya gitu. Baik. Jadi intinya bagaimana melihat peluang di tengah kesempitan kita bisa cari solusi juga. Ya, jadi solusi terbaik. Pak Robi juga punya pengalaman nih kayaknya ya, banyak ibu-ibu yang kehilangan omset karena nggak bisa bikin arisan, lalu bagaimana memberdayakan mereka, begitu. Nah, awalnya gimana Pak Robi membuat beliau ini semangat dan kemudian mencoba cara yang baru? Tentu dalam kondisi sekarang itu hukumnya adalah the power of kepepet gitu ya. Sekarang kadang kita kalau berpikir bagaimana caranya itu capek kadang kita juga. Udah to the point aja lah gitu kan. Misalnya to the point tuh. Dah gini, Ibu masih butuh duit nggak nih gitu kan. Masih butuh penghasilan nggak nih kira-kira? Butuh. Nah, kalau butuh kita tidak bisa diam, kita harus bertindak. Ayo kumpul kembali. Nah, kumpulnya lagi memang tidak bisa offline ya, online gitu. Kita di meeting di Zoom malah lebih efektif sekarang ini. Kenapa? Karena bisa malam gitu kan kalau Zoom itu. Dan malah sekarang ketika mulai dengan pertemuan dengan Zoom, malah justru mereka yang minta terus, ayo kapan lagi gitu.
Karena mereka sudah Wow. menemukan ininya ya, senangnya karena sewaktu-waktu. Misalkan ada satu info baru, kita tinggal buat ininya undangan gitu kan, linknya disebarkan. Ayo, nanti malam jam 7 atau besok pagi jam 8 kumpul. Langsung mereka pada datang, pada join jam 8. Ini ada info baru. Ayo cepat. Jadi memang kitanya yang harus pintar-pintar membuat irama supaya mereka tetap termotivasi. Walaupun sejujurnya kita juga capek kan sebenarnya. Betul, Tetapi betul. ya itulah yang namanya leader dan the power of kepepet gitu kan. Kita akhirnya berpikir keras untuk mewujudkan ya dream itu kan, dream itu. Oke. Kalau kita pengen cita-cita ini, kalau tersendat gara-gara ini terhenti, ya berarti mimpi itu berhenti kan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kondisi apapun, ya kita harus tetap optimis dan semangat mengejar mimpi-mimpi kita. Kira itu, Coach. Baik, baik. Pak Miftah yang sudah kembali aktif nih, mungkin saya ingin minta tipsnya juga, Pak Miftah. Ini kan pandemi kita belum tahu berakhir kapan, begitu ya. Ya tentu saja saat ini kita berhasil, terutama Bapak dan tim Bapak berhasil untuk mengangkat moral karyawan dan tim Paragonian ya untuk selalu optimis. Tapi bagaimana kiatnya supaya kalau seandainya pandeminya berlangsung dan masih panjang, bagaimana tetap mempertahankan momentum positif ini, apa yang sudah Anda siapkan untuk skenario terburuk sekalipun, bagaimana cara mengantisipasinya? Boleh sharing buat kami, Pak Miftah? Masih mute kayaknya. Oke, silakan. Pak Diki cerita ya mengenai reseller dan sebagainya ya? Ya, betul. Betul ya? Di kita juga sama sih, karena jadi tapi niatnya adalah bukan jadi di awal-awal tahun itu, di awal-awal pandemi gitu, bahkan Mas Harman dan mungkin mewakili keluarga juga bilang ke saya, Pak Miftah, yang saya sampaikan di awal bahwa apapun yang kita dapat ya, kalau memang ada margin di awal-awal nih, kita ingin kembalikan kepada karyawan kita. Itu pertama ya, dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk in cash, tapi dalam bentuk tadi pelatihan. Dan disadari atau tidak, ini menjadi satu kenyataan, beauty advisors itu kan juga kebanyakan para kontrak ya, jadi di kontrak ya. Pada saat banyak toko tutup, mereka juga banyak terkena dampak kan ya. Dan pada saat itu kita buatkan satu program, namanya tuh BE Reseller. Jadi mereka kita berikan apa namanya aplikasi, kita berikan pelatihan khusus bagaimana online selling itu social apa ya namanya social selling ya, itu juga dilakukan via online dan mereka dibersamai itu, disupport juga gitu loh. Kita harapkan sekitar 2000-an orang aktif. Itu yang pertama ya. Sehingga silaturahmi kita, emotional link kita antara baik yang sudah ada maupun juga yang sudah tidak bersama lagi dengan kita itu tetap terjalin dengan baik, dan bahkan mereka akan menjadi Paragon Ambassadors di lingkungan mereka masing-masing gitu. Jadi mereka punya kebanggaan banget dengan ke kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tipsnya adalah kita harus selalu bergerak dan selalu mencari sesuatu yang lebih bagus sih. Dan saat ini yang selalu kita lakukan itu. Bagaimana kita tuh harus agile, bahwa strategi kita hari ini mungkin besok sudah nggak valid lagi ya. Dan kita harus berani switch itu. Dan digital transformations itu menjadi salah satu key ini. Sehingga nggak heran di kami itu ada sekitar 100-an proses digitalisasi itu dari semua direktorat itu didorong. Dan benar-benar numbers, the real numbers itu sekitar 100-an apa namanya inisiatif yang berkaitan dengan IT, dengan teknologi base itu kita inikan gitu loh. Ya, dan harus mau berinovasi sih, mencari sesuatu yang lebih baik, dengarkan, lihat perubahan konsumen, dan dari sana kita tarik ke bawah, ke dalam. Apa yang harus kita lakukan untuk serving, untuk fulfilling consumer needs. Dan itu yang kita lakukan lewat design thinking, lewat entrepreneurship, workshop, kita dorong bukan hanya learning, setelah itu dilepas, tapi juga ada project-project yang mereka harus kerjakan gitu loh. Karena untungnya di kita karena masih anak-anak muda gitu lah, jadi meskipun pains ya pada saat perjalanannya macam-macam kan, banyak banget project-project, tapi that's part of our learning sih, that's part our Paragonians learning. Dan saya yakin dengan terus-menerus kita challenge untuk melihat sesuatu dengan cara yang baru setiap hari,
mereka akan terbiasa. Luar biasa, thank you Pak Miftah. Teman-teman, kita di penghujung acara, mungkin tinggal sekitar beberapa menit terakhir. Nanti saya akan minta Pak Robi, Pak Diki, dan Pak Miftah untuk sharing pedoman hidup beliau kepada kita, terutama saat menghadapi kesusahan dan tetap memimpin dengan pede. Tapi sebelumnya kita ingat lagi nih, Pak Robi mau bagi-bagi buku. Ya, ada 3 buku yang akan dibagi. Betul ya Pak Robi ya? Ya, betul. Pak Robi, boleh cerita sedikit nggak? Bukunya ini isinya apa? Begitu. Nah, supaya ini semakin bersemangat kita untuk mendapatkannya. Ya, buku ini ada satu kerinduan gitu ya, untuk saya berbagi. Namun kalau saya bertemu, katakan saya berbicara dalam forum ini sajalah, katakan hanya berapa nih? 46-50 yang mendapatkan ilmunya. Gitu. Terus saya berpikir bagaimana caranya agar apa yang saya alami ini bisa dibaca dan bisa menginspirasi banyak orang. Jadi terpikir, bikin buku. Jujur, bikin buku pun bukan hal yang mudah, karena kita pun kesibukan. Kan akhirnya saya dibantu oleh teman untuk menyusun. Dan ketika jadi pun ternyata mendistribusikan tidak mudah ya. Ketemu tantangan lagi, bahwa saya harus mencetak 3.000 dan saya harus dibiayai sendiri gitu loh, 3.000. Setelah itu baru dititipkan di toko buku yang besar itu. Setelah itu baru berapa persennya buat saya. Ini kan agak lucu bagi saya. Akhirnya saya produksi sendiri, ya sudah saya bagikan secara terbatas saja. Buku ini lebih ke bagaimana sih saya dalam pertumbuhannya gitu kan, dari tahun ke tahun, dan ini sebenarnya buku tahun 2014 saya terbitkan. Bagaimana ada saya yang dulu seperti dulu menjadi bermetamorfosis seperti sekarang. Tentu tujuannya adalah untuk sharing, bukan untuk menyombongkan diri atau seperti apa. Jadi bagaimana saya membentuk tim, bagaimana saya merubah mindset, terutama diri saya sendiri. Dulu kantor saya cuma kecil, tiba-tiba sekarang, ya, dari hasil usaha, dari hasil bagaimana kita menata keuangan, akhirnya bisa memiliki tempat usaha sendiri, setelah itu menyusul rumah sendiri, dan ya semua step by step. Nah, lebih ke bagaimana membentuk tim sehingga bisa mensupport kita ke arah goal kita. Bagaimana cara menjual. Cuma memang Coach, ini sekali lagi tidak ada kejutan-kejutan yang berarti dalam buku ini. Artinya ilmunya tidak tinggi-tinggi. Kembali lagi ke ilmunya sebenarnya lebih ke keikhlasan kita menerima kenyataan, keikhlasan kita menerima kondisi apapun saat itu, mengucap syukur pada saat itu, dan usaha. Jadi tipsnya adalah bekerja, berusaha, bersedekah. Bagi teman-teman, saya sering bergaul juga dengan teman-teman di berbagai lintas itu ya, lintas agama. Kita sharing juga, ada juga yang istilahnya zikir, sikir, dan ikhtiar. Saya kira itu, Coach. Oke, thank you Pak Robi. Buku yang sangat menarik. Cara mendapatkannya bagaimana teman-teman? Nah, Mbak Josephine tolong diketik nomor WhatsApp tim Leadfest. Jadi saya akan bikin kompetisi, tolong siapa yang paling bagus jawabannya yang akan mendapatkan 3 buku ini. Nah, jurinya Pak Robi ya, jadi juri semifinalnya saya akan pilih 5 jawaban terbaik, saya teruskan ke Pak Robi pilih sendiri 3 yang terbaik nanti, begitu ya. Jadi tolong tuliskan pembelajaran Anda hari ini, dari Leadfest, dari ketiga pembicara kita, dan apa yang ingin Anda rubah dalam bisnis dan kepemimpinan Anda sehari-hari. Tolong WhatsApp ke 0813 11 300 888, yaitu dari tim Leadfest, nanti akan disaring, ya ada di nomor di chatboard kita ya, 0813 11 300 888, secara proaktif ya, jadi bukan kami yang nagih, Anda yang WhatsApp ya. Nah, kemudian kita akan pilih 5 jawaban terbaik, saya akan forward ke Pak Robi, nanti Pak Robi akan memilih 3 jawaban terbaik untuk mendapatkan buku yang inspirasional ini. Dan selamatnya karena saya akan kirim, tapi ini hanya berlaku untuk wilayah Indonesia ya, Coach ya? Boleh. Kalau luar angkasa nggak berlaku berarti. Luar angkasa tidak bisa ngirimnya sih. Baik, dalam sekitar 2-3 menit lagi kita akan mengakhiri. Pak Diki, boleh saya minta dalam tempo 30 detik atau tips 30 detik, bagaimana cara sukses ala Diki Prasanto? Silakan Pak Diki. Kalau ditanya apapun, saya jawabannya bisa dulu, Pak. Jadi yang penting nekat dulu, bisa dulu, komitmen dulu. Punya prinsip hidup tuh kayak semut aja. Ya. Mau ngapain pasti ada halangannya.
setiap hal ada plus ada minusnya, nggak mungkin nggak ada lah. Ya pokoknya bisa dulu, jalan dulu aja. Ya itu bukan berarti tanpa planning ya. Ya. Dan kalau kepentok ya tinggal belok pentok lagi, belok lagi gitu aja sih. Oke, Pokoknya jawabannya good. bisa dulu, kita cari jalannya. Terima kasih Pak Diki, thank you. Jadi mengingatkan kita kembali untuk bermental asal bisa dulu, asal niat dulu, pasti akan menyusul jalannya. Kalau Pak Miftah, apa sih dalam 30 detik prinsip hidupnya seorang Miftahuddin Amin yang selama ini membawa Anda ke sana kemari sampai ke hari ini? Waduh, bahaya nih. Saya sih mirip-mirip ya dengan Pak Robi. Yang pertama bersyukur ya. Jadi aplikasi dari syukur itu bahwa, yang pertama kita mencari keberkahan. Apapun yang kita lakukan itu keberkahan is number one. Bagaimana caranya adalah bagaimana menyatukan hati kita agar tetap bersyukur, tidak langsung silau dengan di luar sana. Pikiran kita bagaimana menjadikan kita tuh menjadi selalu terus memberikan manfaat buat orang lain. Dan dengan cara itulah saya bisa sampai di sini sih. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Pak Miftah. Ini perlu kita ikuti bagaimana berpikir tentang ujungnya dulu, tentang keberkahan dulu sebelum kita bicara tentang apa yang di depan mata. Terima kasih atas reminder-nya. Dan terakhir untuk Pak Robi, boleh sharing satu hal dalam 30 detik, apa sih prinsip hidup dari seorang Robi Suharjo? Silakan Pak Robi. Ya, prinsip hidup saya tentu saja berguna ya, berguna seperti kita di SD dulu, berguna buat nusa, bangsa, agama, dan itu benar-benar kita terapkan gitu, bukan hanya sekadar kata-kata manis saja. Bagaimana kita berguna buat agama, berguna untuk sekeliling kita, memberdayakan mereka, dan tentu saja kehidupan kita harus selalu menjadi berkah, jadi berkat buat orang-orang sekeliling kita. Saya kira itu ada. Thank you, Pak Robi. Terima kasih. Teman-teman, karena waktunya juga sudah mepet, kita janjikan juga sampai jam 11, ya. Mohon maaf, molor sedikit. Tapi saya ingatkan lagi, untuk Desember akan ada Lead Fest lagi, Kamis ketiga, ya, tanggal 17 Desember, pagi hari. Nanti detailnya akan ada di akun Instagram di @leadfest dan @barrocoaching. Pastikan Anda follow kami sehingga dapat update terkini. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Robi, terima kasih untuk Pak Miftah, terima kasih untuk Pak Diki atas kesediaannya sharing pagi ini. Sangat bermanfaat buat kita semua. Saya Han Budiono dan tim Barro Coaching Indonesia mengucapkan sampai jumpa. Semoga tetap sehat dan semoga tetap semangat. Terima kasih. Saya Han Budiono. Terima kasih. Salam the next level. Terima kasih. Thank you. Terima kasih teman-teman ya. Oke. Saya pamit ya. Oke, mari silakan. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya. Mari. Terima kasih.